Pemirsa, dalam rangka menyambut pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pada 14 Februari 2024, di Tintelkam, Polda Bali menyelenggarakan pertemuan dan sinergitas dengan penyelenggara pemilu Provinsi Bali dan 18 pengurus partai politik peserta pemilu 2024. Pertemuan itu bertemakan wujudkan pemilu damai dan demokrasi bermartabat dengan menghindari negatif, campaign dan hoax. Pertemuan yang diselenggarakan di Hotel Puri Nusa Indah Waribang pada 4 Juli 2023 tersebut dihadiri oleh Polda Bali yang diwakili oleh Wakil Direktur Intelkam Polda Bali AKBP Ida Bagus Ketut Surya Dharma, Ketua KPU Provinsi Bali Idewo Agung Gedeli Dartawan, Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Aryani, dan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Wakil Direktur Intelkam Polda Bali AKBP Ide Bagus Ketut Surya Dharma dalam sambutannya menyampaikan pertemuan dalam rangka membangun sinergitas Polda Bali dengan partai politik peserta pemilu tahun 2024 mengambil tema mewujudkan pemilu damai dan demokrasi bermartabat dengan menghindari negatif campaigns dan hoax. Harapannya 18 partai peserta pemilu 2024 dapat menyatukan persepsi untuk mewujudkan pemilu damai agar pada masa kampanye pemilu 2024 selama 75 hari ke depan tidak ada partai politik maupun kelompok tertentu yang menggunakan negatif campaign dan hoax untuk menjatuhkan lawan politik, terlebih lagi dengan menggunakan isu sara sehingga dapat tercipta pemilu yang damai dan berintegritas. Dalam pemaparannya, Ketua KPU Provinsi Bali menyampaikan bahwa sinergitas yang sudah berjalan sejak awal diharapkan tetap dijaga antara pihak kepolisian, penyelenggara pemilu, dan partai peserta pemilu tahun 2024. Pemilih pemilu 2024 nanti hampir 45%-nya itu adalah kaum milenial. Hal menjadi permasalahan adalah apakah baliho itu masih diperlukan sementara pendidikan politiknya tidak ada di situ. Lebih baik dilakukan melalui media sosial dan akun-akun yang dimiliki parpol agar digunakan dengan baik. Apapun isu-isu yang terjadi dipantau melalui akun tersebut. Selain itu di masa kampanye diharapkan surat pemberitahuan kampanye disampaikan mendahului kurang lebih 3 atau 2 hari sebelumnya ke wilayah hukum yang bersangkutan. Menurut ketentuan di PKPU, harus ada surat izin dari pihak kepolisian untuk melakukan kampanye. Namun masih banyak partai politik yang tidak mengantongi surat izin tersebut. Ya, kalau kita lihat black campaigns, ya kalau black campaigns memang nggak boleh ya. Tapi kalau negatif campaigns mungkin ada beberapa yang sudah masuk dan itu harus mulai dibudayakan karena kita kan jarang sekali takut sekali menerima kritikan atau saran. Kalau yang namanya negatif campaigns itu kan boleh saja karena ada buktinya, ada ini. Tapi yang tidak boleh adalah black campaigns. Itu juga sudah ada. Ya, sudah ada, maka itu antisipasi teman-teman di kepolisian terutama di cybercrime itu harus sangat-sangat antisipatif karena hoax pun sekarang belum ada presidennya udah ada yang memenangkan ya, calonnya belum ada, calon presidennya belum daftar, bahkan sudah ada pemenang dan anehnya di situ kan jelas DPT belum ditetapkan sudah ada pemilihnya berapa. Saya pikir ini harus segera kita antisipasi dengan merapatkan barisan kita di Bali. Ketua Bawaslu Provinsi Bali dalam penyampaiannya menyampaikan bahwa permasalahan yang mungkin terjadi adalah dikala partai politik tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, partai politik diharapkan agar berdiskusi secara baik untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga diajak untuk mendeklarasikan deklarasi pemilu damai dengan foto bersama penyelenggara pemilu dan partai politik peserta pemilu 2024. Tim Liputan Bali TV.